Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Selamat datang di channel Waiki Story. Ini adalah channel yang sebagian besar kontennya saat ini membahas masalah dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang simple, masuk logika, dan insya Allah aman untuk diterapkan di lovebird gacuanmu. Nah, di video kali ini aku akan membahas masalah yang menarik nih. Tapi sebelumnya aku peringatin dulu ya, sebaiknya teman-teman tonton video ini sampai akhir dan jangan setengah-setengah biar nanti nggak salah paham tentang judul dari video ini. Karena di video ini aku akan menceritakan pengalaman yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Nah, akhir-akhir ini banyak banget teman-teman yang sharing ke saya via WA. Mereka banyak yang membeli burung yang eksprestasi alias dulunya pernah prestasi dengan durasi panjang, tapi sekarang udah nggak bisa naik podium lagi. Kebanyakan dari teman-teman kita ini sih baru di dunia lovebird, jadi masih tergiur dengan iming-iming kata prestasi di belakang lovebird yang mereka beli. Oke, sebenarnya sih nggak masalah membeli lovebird yang eksprestasi selama kita tahu apa masalah dari lovebird tersebut sehingga nggak bisa naik podium lagi. Dan bagaimana cara lovebird itu bisa naik podium lagi dan ngasilin cuan. Kita flashback sejenak. Dulu banget aku juga pernah terpincut dengan embel-embel eksprestasi sewaktu awal-awal main burung. Ya namanya pemula ditawarin burung yang pernah juara dengan harga murah, siapa yang nggak tergiur kan? Pikirku sih burung yang pernah juara ya artinya dia pernah mengeluarkan performa bagus di atas lapangan. Semisal udah nggak jalan tinggal dibenerin lagi. Simpelnya sih seperti itu ya. Tapi kenyataannya nggak sesingkat itu ceritanya. Burung yang udah aku beli malah bikin aku stres sendiri karena nggak mau bunyi-bunyi. Dan endingnya nggak bisa sampai top performanya. Hingga akhirnya saat itu aku menyadari satu hal. Kalau pemilik awal yang udah ngerawat lama aja nggak bisa bikin lovebird ini jalan lapangan lagi, kok aku dengan sombongnya kepedean bisa jalani lovebird ini di lapangan dalam waktu singkat. Lalu dari pemikiran itu berkembang lagi nih pemikiran baru. Kira-kira penjualnya jujur nggak nih dalam ngasih informasi seputar lovebird yang kita beli? Contoh usia tepatnya lovebird itu berapa bulan atau berapa tahun, pernah didoping atau enggak, masa mabungnya tuh pernah terganggu atau enggak, rusaknya dulu karena apa, pernah diberi rawatan ekstrim atau enggak, dan lain-lain. Kalau penjual jujur tentang riwayat burung yang kita beli itu bisa memperingan kerja kita. Jadi kita bisa lebih terarah mana yang harus diperbaiki. Nah sialnya kalau penjual hanya ngebagus-bagusin burung dan enggak ngasih info yang real, itu akan bikin malapetaka baru buat kita karena sama aja kita beli burung bahan dengan beban kondisi burung rusak. Nah jika dibandingkan dengan burung bahan dalam kondisi stres minim atau belum bau-bau rawatan aneh-aneh, itu untuk mencapai titik gacornya lagi, maka burung dalam kondisi rusak tadi bisa memerlukan waktu pemulihan hingga 3 kali lebih lama. Pusing gak tuh kira-kira? Nah dari sinilah kenapa kita harus berhati-hati dalam membeli burung baru. Terlebih setelah gelombang pandemi kemarin di mana gandangan itu banyak yang tutup, maka udah aku prediksiin sebelumnya akan banyak burung-burung yang dulunya keren jadi kena trouble. Kenapa bisa kena trouble? Karena burung-burung dengan mental bagus dan vektor bagus itu memerlukan jadwal buang emosi yang rutin. Semakin sering dia buang emosi, maka semakin stabil pula performanya. Saat gantangan banyak yang tutup, maka proses buang emosi dari burung-burung itu akan terganggu dan imbasnya adalah ke tingkat kestabilan emosi dari burung itu. Makanya saat pandemi banyak burung-burung bagus yang dijual dengan harga murah tapi dalam kondisi drop atau kena mental. Nah sampai di sini udah kelihatan garis besarnya ya. Lalu gimana nih kalau ternyata udah terlanjur beli bahan-bahan eksprestasi? Saran saya sabar-sabar aja dan nikmati prosesnya. Artinya turunin ambisi dan ekspektasi yang berlebih dari burung itu biar kita rawatnya juga santai. Dan semoga aja bisa lekas pulih ke performa aslinya. Bonusnya adalah kalau kita bisa benerin burung rusak itu sebenarnya adalah skill tingkat lanjut dari kicau mania. Dimana kalau kita udah kuasain skill benerin burung rusak, maka kita bisa dapat cuan dari prospekin lovebird bahan dan juga benerin burung rusak tadi. Jadi ketika kita membeli burung dalam kondisi apapun, kita itu udah siap untuk membuat dia kembali top performanya. Nah burung-burung rusak eksprestasi ini tingkatnya juga banyak ya, ada yang rendah sampai ke tinggi atau parah.
Semakin tinggi tingkat rusaknya, dibutuhkan skill dan kesabaran yang lebih untuk benerin burung itu hingga bisa nampil lagi di lapangan atau minimal potensinya itu bisa keluar lagi. Sekedar tips untuk teman-teman yang udah terlanjur beli burung-burung ekspektasi, silahkan di reset settingan dulu. Kenapa reset settingan? Karena saya yakin bahwa burung-burung yang rusak itu akan ada perubahan karakter dasarnya. Jadi dengan reset settingan kita akan membuat settingan baru dengan karakter dasar dia yang sudah berubah sebelumnya. Banyak teman-teman yang saya sarankan melakukan reset settingan di burung-burung trouble dan hasilnya cukup memuaskan. Perkembangan baik selalu mereka kabarkan ke saya tiap harinya. Nah, jadi bagaimana setelah mengetahui info ini? Kalian jadi agak ngeri beli burung ekspektasi atau malah ngerasa tertantang untuk mendapatkan skill kicau mania tingkat lanjut nih? Tulis di kolom komentar ya. Teruntuk kalian yang merasa tertantang, saya rasa sekarang ini saat yang tepat dimana setelah sebelumnya banyak gandangan yang tutup dan sekarang mulai rame lagi, maka akan banyak burung-burung ekspektasi yang dijual dengan harga miring. Silahkan deh hunting, siapa tahu hoki kalian lagi gede dan bisa dapat burung-burung jackpot dengan harga murah meriah. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini, semoga bisa menjadi info yang bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen di setiap video yang kalian tonton. Akhir kata, tetap rawat burung gacuan kita dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widi Emperium pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah.